Kita memasuki panggilan peribadahan kita. Hari ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu berlangsung dalam peristiwa yang sangat biasa, di mana Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan. Namun dalam keadaan seperti itulah juru selamat datang, terlahir di tempat yang teramat hina, yaitu kandang domba. Demikianlah peristiwa keselamatan berasal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Marilah kita memasuki peribadahan dengan hati yang tertuju kepada Sang Pemberi keselamatan dan hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 sampai 2. Sama-sama nyanyi. Dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Marilah kita berdoa. Engkau memberikan anakmu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa. Engkau membimbing kami dari kegelapan menuju terang-Mu. Penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Berikanlah Roh-Mu membimbing kami, supaya kami bertambah baik dan menjadi teladan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai yang kedua. Allah Maria berkata. Oleh pujian mulia
mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada malam Natal hari ini yang tertulis di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanku, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita bernyanyi bunga pertama. Surya dan bintang yang memberi terang sempurna dan senang. Segala makhluk penghuni dunia tercipta terhadap segalanya. Tapi semuanya itu hilang, damai dinodai oleh terang. Manusia ciptakan dunia semula sempurna sedang ternoda dosa manusia, dan Yesus kembali datang kembali bawa bahagia.
semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada di taman ini janganlah kamu makan. Kejadian 3 ayat 2-3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kalian makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4. Lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, kamu sekali-sekali tidak akan mati. Amin. Selamat Natal bagi rekan-rekan sekolah minggu sekalian. Kita merayakan Natal kita pada tahun ini dengan secara daring karena masa pandemi COVID-19 yang membuat kita harus berada di rumah. Nama saya Jeremy Christian Sarma, kelas saya itu kelas Lukas, dan resort saya yaitu Resort Rukun Damai. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa jikalau kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu akan yang baik dan yang jahat. Amin. Kejadian 3 ayat 6a. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu memberi menarik hati karena memberikan pengertian. Amin. Kejadian 3 ayat 6b. Lalu ia mengambil buah dan memakannya, dan diberikannya kepada suaminya yang sedang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembat daun pohon ara dan membuat cawan. Romana ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kolose 1 ayat 14. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 3 ayat 4. Orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Acara selanjutnya mari kita bernyanyi rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan.
ayat 18-19. Nah, Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Saya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mika 5 ayat 2. Sebab itu Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan dari selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Amin. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan kemudian tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Tuhan. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia-manusia yang berkenan kepadanya. Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Amin. Matius 2 ayat 1-2. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan Maria anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, yaitulah emas, kemenannya, dan mur. Amin. Selanjutnya mari kita bernyanyi dari Kidung nomor 110 ayat 1-2 di Bethlehem Allah. Acara Natal pada tahun ini, saya akan mempersembahkan lagu yang berjudul Di Malam Sunyi. Di
Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Ayat 26. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Ayat 27. Kepada seorang perawat yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu dua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup bekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan yang senantiasa menuntun kami, membuat kami anak sekolah minggu serta kami Medan. Khususnya ya Tuhan, pada hari ini kami dapat merayakan perayaan Natal di tahun 2020 ini serta untuk kami Medan. Biarlah ya Tuhan perayaan Natal kami ini dapat untuk kami lakukan dan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami ini adalah anak-anak Tuhan, di mana kami sebagai anak Tuhan yang menjadi penerus kerja Tuhan. Bantu kami Tuhan dan dari kami agar kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, terkhususnya pada perayaan Natal ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati hati dan pikiran kami, pertumbuhan iman kami, segala yang ada dalam hidup kami. Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, di mana negara kami bahkan dunia yang sedang pada saat ini mengalami musibah, yaitu COVID-19. Biarlah ya Tuhan musibah ini dapat Tuhan pulihkan, agar di hari yang akan mendatang Tuhan kami dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya pada saat ini Tuhan, walaupun kami dalam melaksanakan perayaan Natal melalui online, tetapi makna perayaan Natal kepada kami anak-anak Tuhan tidak hilang dalam hidup kami. Begitu juga ya Tuhan buat segala jajaran medis yang senantiasa memberikan pengorbanannya untuk memulihkan
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal hati dan pikiran manusia, itulah yang menyertai, memelihara, dan memberkati anak-anak kami semuanya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, selamat Natal bagi kita semuanya. Ya, sekali lagi, selamat Natal buat kita semuanya. Di hari Natal yang bahagia ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam surat yang pertama dari Yohanes, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak kami yang terkasih, pernahkah anak-anak kami merasakan bahwa orang tua kita, mama dan papa kita mengasihi kita atau mengasihi dirimu? Ya, pasti kita merasakan bahwa papa, mama kita mengasihi kita. Contohnya, papa dan mama kita terus-menerus memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang perlu bagi kehidupan kita, seperti pakaian, seperti buku-buku untuk sekolah, seperti makanan, dan bahkan untuk jajan kita juga papa dan mama kita berikan. Bahkan juga untuk mainan-mainan kita. Mungkin handphone yang adik dan anak-anak kami pergunakan juga untuk sekolah dalam masa daring selama 1 semester lebih ini juga berasal dari orang tua kita, ya kan? Iya, pasti. Nah, itu sebagai tanda atau bukti bahwa papa dan mama kita mengasihi anak-anak kami, mengasihi kita semuanya. Nah, sekarang apakah anak-anak kami mengasihi papa dan mama kita? Atau anak-anak kami, bagaimana caranya, bentuknya anak-anak kami atau adik-adik kami mengasihi papa dan mama kita? Nah, kalau kita telah dikasihi oleh papa dan mama kita, kita pun seharusnya dan sebaiknya mengasihi papa dan mama kita sebagai tanda kasih kita, terima kasih kita kepada mereka. Nah, kalau papa dan mama kita mengasihi kita, dari manakah sumber papa dan mama kita mendapatkan kasih tersebut? Sama seperti kita. Kalau kita mengasihi papa dan mama kita karena kita mengetahui bahwa papa dan mama kita mengasihi kita. Nah, sekarang papa dan mama kita mengasihi kita, dari mana sumbernya? Nah, semuanya kasih itu berasal dari Tuhan Allah yang telah diberikannya kepada kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Allah sumber kasih diberikan kepada kita anaknya Yesus Kristus, supaya melalui Yesus Kristus kita memperoleh kasih tersebut dan hidup di dalam kasih tersebut. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Nah, Amang akan membacakan sekali lagi firman ini dalam bentuk yang berbeda seperti ini. Anak-anak kami sekolah minggu yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah,
dan setiap anak-anak sekolah minggu yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lebih dekat sekarang dikatakan anak-anak sekolah minggu yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Nah, sekarang Amang bertanya nih, ya, siapa yang masih membenci papa dan mamanya? Ayo. Karena apa membenci papa mamanya? Karena nggak dibelikan baju baru kan? Karena nggak dibelikan sepatu baru kan? Karena dia nggak diajak liburan kan? Atau karena nggak dipenuhi keinginan-keinginan yang lain? Ayo, siapa yang masih membenci papa dan mamanya? Nah, siapa yang masih membenci kakak atau abangnya atau adiknya? Karena kemarin pas belajar dicoret-coreti buku kita, atau dirobek bukumu, atau ketika engkau sedang bermain-main, mainanmu dirusakkannya, dicampakkannya, atau dilemparkannya kemana-mana. Siapa yang membenci atau masih marah, masih mendendam di hatinya, nggak mau ngomongan? Ayo, siapa? Ya, mulai sekarang, karena Allah adalah sumber kasih, maka kita harus saling mengasihi. Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberikan hidup yang kekal. Artinya apa? Dia mengampuni segala dosa kita. Dia memaafkan segala dosa kita. Dia menghapuskan segala dosa kita. Sehingga kalau kita percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau Yesus adalah sumber kasih di dalam hati kita, maka kita harus saling mengasihi. Kalau marah, jangan terlalu lama. Jangan sampai mendendam. Jangan sampai membenci. Silakan untuk memaafkan. Silakan untuk mengampuni. Silakan terus-menerus mengasihi. Karena di dalam kayu salib pun ketika Yesus tersalib, dia mengucapkan doa ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal Yesus sudah disalibkan. Masa Yesus mengatakan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, sekarang kita juga diajarkan untuk saling mengampuni satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai kasih bersumber dari kasih Yesus Kristus. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Nah, kemudian setiap orang, setiap anak-anak sekolah minggu yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap anak-anak sekolah minggu yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, waktu anak-anak kami dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga kita masuk dalam kerajaannya. Kita menjadi lahir baru di dalam Yesus Kristus itu. Nah, berarti kita berasal dari Yesus Kristus dan lahir dari Yesus Kristus ketika kita menghidupi kasih itu di dalam kehidupan kita. Nah, siapa yang suka menolong? Ayo. Siapa yang suka membantu? Ayo. Siapa yang mau belajar tanpa harus didampingi oleh orang tuanya? Ayo. Ayo angkat tangan. Siapa yang mau membersihkan rumahnya dengan sendirinya? Ayo. Siapa yang mau mengikuti pelajaran melalui daring selama ini yang disampaikan oleh guru dari yang jauh dari sekolah sana atau di rumahnya sana, memberikan pelajaran bagi kita belajar sungguh-sungguh, kita fokus. Ayo. Nah, kalau kita menjadi orang yang mandiri, kalau kita menjadi orang yang disiplin, kalau kita menjadi orang yang tertib dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, kita adalah orang yang telah mengasihi Allah. Kita telah mengasihi orang tua kita. Kita telah mengasihi guru kita. Kita telah mengasihi teman-teman kita. Dan kita telah
mengasihi diri kita sendiri. Nah, lihat di belakang kita, di depan ini ada lambang kasih. Ya, itu adalah lambang kasih. Ini dibuat di Sopo Agape. Ya, ini ada di Sopo Agape GKPI. Nah, artinya mau mengatakan kepada kita bahwa GKPI dengan Sopo Agape-nya supaya Sopo ini hidup di dalam kasih, dan setiap orang yang datang di sini mengingatkan dirinya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu dia yang mau dikatakannya. Nah, kalau kita hidup di dalam kasih tersebut, maka kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Yesus. Orang-orang yang telah menerapkan firman dan kasih itu di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak kami, selamat Natal hari ini mengatakan kepada kita supaya kita saling mengasihi dan hidup di dalam kasih, karena kita telah mengetahui bahwa Yesus adalah sumber kasih, dan kalau anak-anak kami hidup di dalam kasih itu, kita adalah yang lahir di dalam Allah, dan kalau kita mengasihi satu dengan yang lain, maka kita adalah orang yang mengenal Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di hari Natal yang indah ini, anak-anak kami sekolah minggu, orang tuanya semuanya, dan kami orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang Engkau inginkan untuk hidup saling mengasihi. Karena kalau kami saling mengasihi, kami adalah lahir dari Allah, dan kami adalah orang-orang yang mengenal Allah. Untuk itu ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang indah ini. Selamat Natal bagi kami, dan selamat Natal bagi-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan menghadapi pandemi corona ini, supaya kami tetap sehat, kuat, melaksanakan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Ketika kami memasuki tahun 2021, masa sekolah nanti, ketika kembali ke sekolah, kami semuanya rajin belajar dan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Berapa menit, Dek? Di
memberikan persembahan kepada Tuhan Allah di hari Natal yang indah ini, tertulis dalam Injil Matius pasal 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita persembahkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 110 ayat 2. Di Betlehem telah lahir seorang putra. Persembahan kita ini, kita berdoa kepada Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepada-Mu. Dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan di hari Natal yang indah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.